Aduh, ngapain ada cewek-cewek cantik kerja di dive master? Emang kamu bisa buat tangki itu? Tumben ada cewek yang bisa bawa alat sendiri. Wih, bagus ya wetsuitnya. Seksi. Ya, setiap hari sih. Sebagai perempuan yang punya background di marine science, opportunity untuk build up karir di bidang ini itu susah banget karena semua proyek itu larinya ke laki-laki. Seeing how masculine this industry is, kamu mungkin agak lebih sulit mencari instruktur diver atau course director perempuan. Prejudice di Indonesia yang mana kadang-kadang pekerja perempuan itu dipandang sebelah mata. Aku udah ngalamin sendiri di mana laki-laki itu lebih diutamakan gitu. Mungkin mereka berpikir laki-laki itu bisa melakukan lebih banyak hal daripada perempuan. Sering banget ditanya tentang apa sih kerjaan aku gitu. Kenapa aku pindah-pindah? Kenapa aku ada di laut itu berbahaya gitu. Aku punya perasaan, bisa nggak perempuan punya kesempatan yang sama dengan gender yang lain, seperti itu. I came up with this idea to do something crazy and set up the first completely female local coral restoration team in Indonesia. I want to create this scholarship and I want women to come to Gilead because here I already have the facilities. Indonesia itu punya laut yang indah banget. 70% area kita itu laut dan kita punya karang terbagus. Banyak banget biodiversitas laut yang bisa kita proteksi, dan karena ini juga Indonesia rumah kita sendiri, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang bakalan bisa ngenain direct impact. Aku pengen jadi jembatan yang menjembatani antara alam dan juga manusia. Masyarakat Gili Air itu belum terlalu mengapresiasi orang perempuan yang suka menyelam. Jadi saya pengen break the barrier. Menurut aku sangat penting untuk perempuan punya role model sesama perempuan. Misalnya mereka punya mimpi jadi astronot misalnya. Tapi kalau misalnya mereka belum pernah melihat, belum pernah tahu ceritanya astronot yang perempuan, apakah mereka akan mengejar mimpi itu? Bisa jadi enggak. You see it? I was thinking, how long do I think the families will allow them to be away from home? Because I know, especially in Indonesian culture, like everyone has a very important aspect in like contributing to the family. So I was thinking, if I can let them do around 50, 55 dives, so I just did 9 weeks. That's when Coral Catch was born. Aku pertama kali dengar soal Coral Catch itu dari kawan aku di batch yang kedua, yaitu Chena. Sebenarnya terinspirasi dari apa yang Chena rasakan dan apa yang Chena dapat gitu. Jadi before dan after Chena, sebelum dan sesudah dia dari Coral Catch, itu menurut aku sangat life changing gitu. Aku tuh selalu suka banget semua hal tentang perempuan. Jadi kalau aku lihat ada tagline yang kayak empowering women, aku langsung tertarik. Pada saat aku apply itu aku belum ada kesukaan untuk diving. Aku suka banget dengan konsep Coral Catch ya, di mana ngegabungin women empowerment sama marine conservation, terutama coral restorasi. So we need to show at least the people here on this island. When we started batch number 1 and there was suddenly 4 girls walking into a dive shop, going into that equipment room, grabbing tanks, grabbing BCDs, like put them on their shoulder, walking to the boat. What I love the most about this island is indeed no pollution. Bisa bernafas dengan sangat ringan karena udaranya bersih. Di sini nggak ada motor sama sekali, jadi kayak sepeda and walking. I love it. Di Gili Air tuh ada banyak dive site yang mewakili berbagai jenis gitu. Jadi ada yang koralnya oke banget, ada yang koralnya biasa aja.
Kondisi airnya kadang berarus, kadang tenang, kadang-kadang dingin. Menurut aku itu tempat yang sangat perfect untuk kamu belajar. Kamu belajar gimana sih maintain buoyancy, kamu gimana sih caranya to get close to the marine creature but not like annoy them or harm them. Program Coral Catch itu kita punya fixed schedule, setiap hari dan setiap minggunya kita akan melakukan apa. Jadi kita biasanya itu ada kelas, mungkin di pagi ataupun di sore hari. Kita punya master class, habis itu kita akan ada practice secara langsung di laut. Bagaimana maintaining coral growth dan bagaimana cara manage site restoration. Build the restoration. Hex domes, the trees, tables. Banyak banget kayak lihat ambasador-ambasadornya, ya ampun banyak banget ternyata perempuan-perempuan keren-keren banget di luar sana, pintar-pintar banget, kayak I wanna be one of them. You can smile ya. It's cute. Jadi saya coba Coral Catch ini sebenarnya tidak terlalu ambisius. Saya tidak yakin karena usia. Saat itu saya 48, ternyata saya keterima. Awalnya aku mikir, wah kayaknya gila deh punya perempuan-perempuan yang banyak ambisi disatuin dalam satu kamar, punya banyak keinginan yang berbeda-beda, mungkin bakal gila. Tapi kita ngebuktiin bahwa kita sama sekali nggak ada slack karena kita di sini satu passion, satu misi. Kita itu mau menapaki jenjang karir di bidang konservasi dan kita semua suka diving. Kita punya tujuan yang sama untuk memajukan bidang konservasi di Indonesia ini. Karena aku anak broken home, terus kayaknya figur orang tua tuh emang kena, dan karena emang dia orang tua aku aja gitu. Tapi yang paling ini tuh sama aku Rose, karena dia selalu support apapun yang aku pilih walaupun itu pilihanku jelek. Tim di sini, tim di HQ, tim Coral Catch, bener-bener kayak welcoming. You feel the warmth inside, you feel welcome gitu. Jadi aku merasa seperti di rumah walaupun waktu itu baru pertama kali datang ke Gili Air. Kita bisa kayak sejam 2 jam setelah makan malam cuma untuk ngobrol, ngomongin hal-hal soal future, ngomongin soal background kita, ngomongin soal banyak hal, nggak cuman soal diving aja. Sisterhoodnya kuat banget itu, karena ternyata kita nggak cuma deket bukan karena Coral Catch, karena setelah Coral Catch pun kita masih seakrab itu loh. Kan banyak kakak-kakak yang udah bekerja duluan di bidang konservasi di mana-mana, ada yang di Bira, ada yang di Anambas, ada yang di Komodo, pokoknya ada yang di mana-mana, even ada yang di Bali. Aku suka setelah kita lulus kita sama-sama membantu satu sama lain untuk ada di bidang konservasi kelautan. I was bad. The early diving time, we always do things with our hand, or like kicking too much, kicking the sand, touching everything. Ya, jadi in terms of diving skill, it develops so much there. Angkat tangki udara untuk scuba gitu, ya sebelumnya aku nggak bisa dan di sini aku lama-lama bisa. Sejak dari Coral Catch aku merasa aku bisa lebih terbuka terhadap kesempatan dan kemungkinan. Kita jadi punya saudara di seluruh Indonesia, karena kita udah ada Coral Catch Sisterhood. Paling berkesan itu akhirnya aku punya satu koloni baby coral with my name on it, dan terdiri dari 10 hex dome dan masih ada sekarang. Opportunity yang datang setelah aku lulus dari Coral Catch itu tentu saja termasuk aku menjadi seorang diving instructor sekarang. Hampir semuanya yang diajarin dari Coral Catch, dari segi pengalaman, dari segi teori, masterclass dan lain sebagainya, itu adalah semua satu paket yang aku bawa untuk kerja di Indo-Ocean Project ini. CV aku setelah aku lulus
dari Coral Catch itu jadi sakti banget. Aku lolos di YSEALI Academic Fellowship Program ke University of Hawaii atau East West Center sama University of California at Berkeley dan ke Washington DC. Coral Catch berperan sangat besar dalam hidupku, nggak cuma secara karir tapi secara mentality kayak confidence and positivity. Coral Catch just kind of increased my ambition to want something. So immediately after Coral Catch, I decided I'm going to become a dive master. Aku bisa bawain pengalaman aku di Coral Catch itu ke interview aku ketika LPDP gitu. 2021 aku lulus Coral Catch, 2022 aku ke Australia buat sekolah 1,5 tahun dan aku baru beres 2023 kemarin. Sekarang aku ada di Lembongan, Bali, dan aku kerja di Marine Megafauna Foundation. Itu kayak suatu organisasi non-profit yang bekerja di penelitian, konservasi, dan edukasi tentang hewan-hewan besar di lautan. Untuk perempuan-perempuan di Indonesia ini jangan takut untuk mengambil langkah ke hal-hal yang kamu suka, karena kesempatan gak datang 2 kali biasanya. Coral Catch itu bukan mencari seseorang yang memang udah ahli gitu. Justru dia tuh pingin ada sesuatu yang unik dari kita dan dia pingin nourish sesuatu itu. Kalau nggak coba gimana mau tahu kita suka atau enggaknya, masalah nanti. Yang penting kita udah coba dulu. Konservasi itu bukan hanya untuk euforia sesaat, tapi kita harus serius untuk melakukannya gitu, untuk berlangsungan bersama, untuk semuanya. Perempuan itu sifat dasarnya dan nurturing. Konservasi adalah action untuk memelihara. So, peran itu paling cocok dan paling pas by nature adalah wanita. Dibuat dulu tuh kapten-kapten bootnya kalau balik ke pinggir tuh pada nanya, oh kamu diving? Masa cewek diving? Kalau sekarang kalau pakai ras, tahu Coral Catch di belakangnya, kapan balik ke gini diving ya? I think it's very nice this Coral Catch. It's also change community perspectives. I think if you can give 100 women the opportunity to feel empowered to follow their dreams and reach for the stars, we can really change the world. Itu menurutku sangat menyentuh, sangat itulah. Divingnya yang banyak itu di Gili. Oh, oke. Sebagai anak dari timur, keterima di beasiswa itu, jadi aku kayak, kayaknya aku bisa coba. Ini website yang Coral Catch, saya lihat-lihat program ini kayaknya menarik gitu, karena sebenarnya saya belum pernah. Terus ya benar-benar kayak saudara gitu, terus kayak banyak hal-hal mengharukan yang kayak kita punya mimpi masing-masing. Terus You really different opportunity. Aku memang dari kecil udah bareng sama dia. Iya, jadi kalau sama Elvi aku yang suruh ikut. Nah, sejak itu aku harus melawan rasa takutku terhadap laut. Oke, and so
coral. So I learned how to be very flat when I'm diving, which is very good for my training for later. Jadi 16, terus si lensnya